Kabupaten Banjarnegara. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi untuk akademik. Perkenalkan, nama saya Tri Haryanti dari SD Negeri 3 Aribaya, Kecamatan Pagentan. Sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Arjani Eka Setiawan. Saya berasal dari SD Negeri 1 Karekan, Kecamatan Pagentan. sebelah kiri saya, Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo dari SD Negeri 1 Pagerpela, Kecamatan Karangkobar. selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Bu Tri Haryanti. Selamat siang Pak Agung. Ya, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, baik luar Alhamdulillah biasa. baik luar biasa. Terima kasih Bu Tri Haryanti. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi atau supervisi akademik, di mana ini adalah salah satu kegiatan dalam CDP Angkatan 8. Oke, Siap. Putri, baik, sebelum melakukan observasi, kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan Bu Tri ya, indikator apa yang akan Bu Tri sajikan pada kegiatan hari ini? Yang akan saya sajikan pada kegiatan coaching pada hari ini adalah yang pertama, nanti saya akan melakukan dengan alur Tirta, di mana di situ adalah kita nanti menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga bertanggung jawab nanti. Oke, berarti nanti ada alur tirtanya ya Bu ya. Baik, baik. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini, dalam kegiatan observasi ini? Oh iya, nanti insya Allah saya ketika melakukan kegiatan coaching, saya akan melakukan yaitu kompetitif coaching, yaitu di mana nanti ada present, kehadiran diri, kemudian mendengarkan aktif, dan juga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot gitu. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, berkaitan dengan kompetensi gitu, berkaitan dengan kompetensi. Kompetensi apa yang akan Ibu harapkan di kegiatan coaching hari ini? Oh iya, yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah saya akan menitik beratkan pada pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot berkaitan dengan kompetensi coaching berarti ini. Iya. Baik. Baik. Pertanyaan yang terakhir Ibu, apa yang perlu mendapat perhatian khusus atau pengembangan dari kegiatan coaching ini nanti? Oke, untuk kegiatan coaching ini nanti yang saya harapkan adalah coach saya itu akan menemukan solusi dari permasalahannya, atau kita akan menggali si coach itu untuk menyelesaikan masalah dengan kompetensinya sendiri. Oke, berarti itu nanti sangat bagus ya Bu ya untuk kegiatan coachingnya ini. Itu saja yang saya tanyakan berkaitan dengan observasi. Oke, selamat melaksanakan kegiatan coaching Ibu. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Putri. Selamat siang Pak Agung. Iya. Kemarin katanya Ibu Tri mau ketemu saya. Iya Pak. Tapi kebetulan memang kemarin saya ada acara, jadi saya belum bisa bertemu dengan Putri. Iya. Nah, Sekarang ada waktu Pak. sekarang Ya. alhamdulillah ada waktu untuk Putri. Ada apa ini? Ya, minta waktunya ya Pak. Boleh, Saya boleh, ingin silakan. cerita ini ceritanya. Saya itu sangat bingung dengan permasalahan yang saya hadapi Pak. Biasalah anak-anak, tapi itu membuat apa ya, pikiran juga ke saya. Jadi saya harus ada orang untuk sharing. Sekarang saya menemukan Pak Agung pengen sharing dengan saya supaya saya bisa menemukan solusi Pak. Berarti tujuan dari Putri ini adalah untuk menyelesaikan masalah Iya, betul yang dihadapi sekali. oleh Ibu. Tapi di sini saya hanya untuk menggali saja. Iya,
Nanti permasalahan akan penyelesaian akan dikembalikan ke putri sendiri. Ya, Seperti siap itu. siap ya. Nanti kita sharing lah, jadi Iya, saya tolong iya. gitu ya Pak ya. Baik, siap, siap. Oke, Oke, bisa Ibu ceritakan sedikit permasalahan yang Ibu hadapi oke. di Ya. kelas atau di mana? Iya, ini di kelas. Di murid kelas. Saya, Pak. Oh, Ya. iya. Boleh saya sedikit cerita ya Boleh, Pak? boleh, silakan. Iya, saya itu ceritanya mempunyai seorang anak atau anak didik gitu ya. Dari beberapa itu ada seorang sebut saja dia itu Iksan namanya. Dia itu anak yang sangat aktif lah ya. Dia sangat susah untuk bisa dikatakan dikendalikan gitu ya. Dia eh, selalu aktif berjalan ke sana kemari, yang jelas itu yang jelas itu mengganggu temannya Pada waktu pembelajaran. pada waktu pembelajaran itu sangat mengganggu temannya ketika temannya lagi mendengarkan gitu ya, mendengarkan pembelajaran atau mengikuti, dia tuh usil, kemudian dia kayaknya suka kalau ngusili temennya gitu. Oh, seperti gitu. itu. Dan dia ketika mengerjakan tugas, dia justru malah cenderung tidak mau. Misalnya ada 5 soal, dia paling menyelesaikan 1, yang lain itu dia main Pak. Oh, begitu. Oh, Gimana oke. menyelesaikannya? Berarti dari cerita yang Putri sampaikan tadi, saya sedikit bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah salah satu masalah dalam pembelajaran gitu. Iya, betul Termasuk sekali. salah satunya adalah anak yang hiperaktif itu, Iya. tetapi dia tidak bisa mengikuti pembelajaran. Iya, betul Dan sekali. nilainya mungkin saya bisa tebak, pasti nilainya Iya. tidak memenuhi KKM gitu. Iya, nggih. begitulah. Iya, seperti itu. Terus selanjutnya eh, rencana dari Bu Tri itu kedepannya gimana untuk anak yang seperti itu? Ya mungkin saya itu ya cari tahu dulu kenapa dia seperti itu ya Pak ya. Mungkin kenapa ya kira-kira. Apa mungkin karena gini, ini ada cerita lagi nih sebenarnya. Si anak ini dia ditinggal orang tuanya ke Kalimantan sebenarnya. Dia ikut sama Oh, uaknya, iya. sama uaknya. di Berarti rumah. ayah ibunya nggak di rumah? Tidak di rumah. Oh, Jadi dia iya. mungkin mungkin dia kurang perhatian apa ya Pak ya. Oh iya, kalau sesuai dengan prinsip kucing ya Bu ya, ada kemitraan, ada kreativitas, ada bakat dan potensi, itu bisa salah satu ibu ambil. Misalkan dia mempunyai bakat apa, potensi apa, itu bisa diambil. Tapi kalau dilihat dari cerita ibu itu memang dia mungkin kurang perhatian dari orang tua, kemitraan. Ya mungkin ibu bisa berkomunikasi dengan keluarga terdekat, mungkin Oh, di iya, situ iya, ada mungkin, iya. mbah atau siapa. Iya, dia ikut uaknya, Oh, berarti saya uak. harus itu ya berkomunikasi dengan pihak orang tua atau wali ya, karena orang tuanya di luar Jawa, mungkin berarti saya harus berkomunikasi dengan orang tua. Dan mungkin saya juga kalau langsung ke orang tua itu sih bagus, tapi alangkah lebih baiknya mungkin ini skalanya tingkat sekolah saja, saya mungkin cari solusi dengan kepala sekolah, kemudian kita nanti bersama-sama mengadakan apa ya Pak namanya, yang sama keluarga sama orang tua namanya apa Pak? Parenting itu. Oh iya Kegiatan parenting Pak. itu. Mungkin aku pakai itu aja ya Pak ya. Oh boleh memakai kegiatan itu, tapi ibu harus punya indikator. Indikator dari 1 sampai 10 ibu harus punya target. Oke. Ya. Monggo silakan ibu mau menargetkan berapa, saya nanti pantau untuk beberapa hari ke depan. Ini rencananya berapa hari? Oh ya, ini karena ini kan baru awal-awal ya Pak ya, mungkin segera mungkin biar kita tahu dari cerita orang tua, karena parenting kan kita mendatangkan orang tua ya Pak ya. Betul, Berarti kan betul. kita tahu si anak ini bagaimana kegiatan di rumahnya, kebiasaannya, mungkin itu kita lebih tahu lebih lanjutnya ke orang tua, dan mungkin kita bisa juga menyampaikan apa yang harus dilakukan orang tua mungkin ya, untuk Betul, pendampingan anak betul, di untuk rumah dan pendampingan sebagainya. anak. Ya insya Allah minggu inilah Pak saya akan konsultasi ke kepala sekolah untuk mengadakan parenting, mungkin akhir minggu ini kan hari Sabtu, mungkin bisa diluangkan untuk itu Pak. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ini termasuk bentuk tanggung jawab dari seorang pendidik ya. Iya, iya. Ibu ini sudah melaksanakan kegiatan parenting yang akan 1 minggu gitu, Insya 1 Allah, minggu insya insya Allah akan dilaksanakan. Semoga kegiatan tersebut sukses dan Amin, lancar amin. gitu, Iya, iya. mendatangkan orang tua, ada solusi, ada penyelesaian tanpa mengurangi seorang anak untuk bisa bermain. Iya. Seperti itu gitu. Itu saja mungkin dari saya Iya, Ibu. iya, terima kasih. Semoga bisa Sudah- menambah wawasan Ibu. Iya, terima kasih sudah sharing dengan saya. Jadi saya bisa menemukan ide-ide dengan
tadi apa ya ngobrol sama Pak Agung, malah saya jadi punya ide-ide yang bisa menyelesaikan masalah saya, Pak. Terima kasih Pak, semoga Sukses. berhasil. Oke. Nanti akan saya sampaikan lagi hasilnya ke Pak Agung. Siap, siap. Ya, Terima terima kasih. kasih. Sampai pamit Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Tri. Selamat siang. Siang. Ketemu Pak lagi nggih, Agung. Putri. Iya, Baiklah, siap. terima kasih. Tadi sudah melaksanakan kegiatan kucing bersama Kut dan Kuce. Iya, Kuce ya. iya. Kuci. Baik. Terima kasih. Tadi saya sudah melihat dan mengobservasi kegiatan Putri dengan Pak Ardani berkaitan dengan kegiatan supervisi akademik. Baiklah, ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan setelah pasca observasi di Putri. Iya, Nggih, siap. Putri nggih. Nggih. Yang pertama, itu bagaimana pendapat Anda setelah menyajikan kegiatan kucing tadi? Oh ya, oke. Tadi alhamdulillah kucing tadi berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar. Ya, kemudian alur yang saya lakukan yaitu alur tirta, ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah terlaksana dengan baik, Pak. Iya, bagus Ibu. Baik. Untuk yang pertanyaan kedua, apakah proses kucing yang tadi Ibu laksanakan itu sesuai dengan yang direncanakan oleh Ibu? Iya, alhamdulillah sesuai dengan yang saya rencanakan. Sesuai ini, Ibu, nggih. Di mana tadi kita menggunakan alur kita terlaksana, kemudian juga melakukan prinsip kunci yaitu tadi present, kehadiran ya, kehadiran diri, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik, Pak. Oke, bagus Ibu. Yang ketiga, dapatkah Ibu ini menceritakan hal yang paling memuaskan pada waktu Ibu tadi melaksanakan kegiatan kucing? Menurut Ibu bagaimana? Oh iya, alhamdulillah juga ini ya tadi itu setelah saya laksanakan dengan melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mana bisa menggali apa ide-ide dari koci sehingga koci sendiri itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan ide-idenya sendiri. Berarti menemukan, Iya, kucing menemukan solusi sendiri permasalahan. permasalahan yang dihadapi Ibu. Oke, Dan iya. yang terakhir ini pertanyaan yang terakhir, ini apa yang menjadi kesulitan Ibu pada waktu melaksanakan kucing tadi? Oke, iya, Kesulitannya. iya. Itu pasti ada yang namanya sebuah kegiatan pasti Iya. ada yang tidak perfect gitu ya Iya. tadi. Oh ya, ini saya itu ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot itu harusnya tidak melakukan pertanyaan yang tertutup, tapi saya masih ada beberapa pertanyaan yang tertutup sehingga si coach itu menjawabnya ya hanya menjawab iya dan tidak. Itu makanya itu yang perlu saya perbaiki, saya kembangkan lagi sehingga untuk kegiatan coaching yang akan datang saya akan lebih baik lagi, Pak. Oke, terima kasih Ibu. Baik, dari kegiatan tadi saya sudah mengambil beberapa refleksi dari kegiatan antara Putri dengan Pak Ardani, yaitu berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Putri ini sudah ada tindak lanjut dari hasil supervisi. Itu sudah terlihat dari jangka waktu dari Ibu dan Pak Ardani ini untuk melaksanakan hal-hal yang perlu diperbaiki. Sudah ada tindak lanjutnya. Terus di samping itu juga Putri tadi sudah mengevaluasi, mengolah, menganalisis dan menafsirkan serta menyimpulkan instrumen yang berkaitan dengan data observasi. Yang berkaitan dengan Pak Ardani tadi masalahnya itu sudah ada pengumpulan datanya. Dan yang terakhir hasil evaluasinya itu kegiatan kucing Pak Putri dengan Pak Ardani itu menurut saya itu sudah mencapai rencana, sudah sesuai dengan rencana, di mana di dalamnya itu ada permasalahannya juga ada solusinya seperti itu. Jadi sudah sesuai dengan yang namanya alur tirta, sesuai dengan kompetensi kucing, ada prinsip kucingnya juga Sudah masuk semua. sudah masuk semua. Baik, terima kasih Putri Ya, atas sama-sama, waktunya hari Pak ini. Agung. Semoga untuk Iya. kedepannya kegiatan ini bisa lebih baik Amin, lagi amin. Ya, dan siap. untuk siswanya juga lebih berprestasi. Ya, terima Oke, kasih. sama-sama Putri. Ya. Saya akhiri nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ardani. Waalaikumsalam Putri.
Bagaimana, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik Bu. Bagaimana kabarnya Putri sendiri? Alhamdulillah sehat, tidak ada halangan suatu apa sehingga kita bisa bertemu di sini ya. Iya Putri. Oh iya, Pak Adani nanti mau mengadakan coaching ya, akan coaching nanti ya. Betul sekali Bu. Nah Iya. ini mohon bantuannya dari Putri untuk jadi supervisi saya ya Bu. Iya, iya, Mohon siap, dibantu ya Bu. Ya. Oke, oke. Tapi sebelum nanti kita melaksanakan observasi ya Ya. atau coaching, kita akan saya ajukan dulu beberapa pertanyaan ya, Oke. untuk mengingatkan takdirnya juga gitu ya. Boleh Putri silakan. Oke, nanti sebelum panjenengan mengadakan observasi kepada coaching ya, nanti saya nanti akan menilai panjenengan melalui rubrik penilaian Pak. Iya, Yang di situ betul. nanti diingat juga ya, nanti apakah alurnya sudah sesuai dengan alur kita apa belum. Iya. Kemudian prinsip coachingnya jangan lupa Oh, nanti iya, Pak Bu. ya, ada kemitraan, Terima ada kasih, kreativitas dan bakat kompetensi Pak, nanti jangan lupa itu. Ya Bu. Pak. Iya. Sebelumnya akan saya ajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Siap Bu, silakan. Yang pertama, nanti kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Pak Dani? Oke, untuk kompetensi yang saya akan kembangkan di sini ada present ya Bu, itu kehadiran dari yang utamanya adalah saya sendiri Ya, ya. dan nanti dari coachingnya juga. Jadi di sini saya akan saling bertanya, Ya. bertukar pendapat. Terus selanjutnya juga ada mendengarkan aktif. Nah, saya juga sebagai coach nanti akan mendengarkan keluhan dari coach saya, permasalahan di situ apa. Nah, insya Allah kalau saya bisa jawab dengan sebisa kemampuan saya. Terus ada juga dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Nah, ini gunanya untuk memancing coach itu untuk mengeluarkan keluh kesahnya Bu. Iya, biar permasalahannya itu bisa disampaikan ke saya dan saya bisa memberikan masukan seperti itu. Oke. Siap, siap. Oke. Iya Pak, bagus sekali itu, betul. Kemudian ini untuk pertanyaan yang kedua ya Pak, kompetensi mana yang secara spesifik yang mungkin salah satunya itu akan dikembangkan, nanti akan diobservasi oleh Pak Dani. Oke, baik Bu. Pertanyaannya bagus nih Bu. Pastinya Bu, di sini ada dua. Yang pertama mendengarkan secara aktif. Terus yang kedua memberikan pertanyaan yang bobot yang tadi yang sudah saya jelaskan. Kenapa di sini saya mendengarkan aktif? Saya sebagai coach harus bisa memberikan masukan dari apa yang dikeluhkan oleh coach. Setelahnya dilanjutkan, saya memancing coach itu untuk memberikan dengan pertanyaan saya, pertanyaan yang berbobot, setidaknya bisa memberikan masukan. Seperti itu Bu. Oh iya, oke ya. Berarti sudah ada ya maunya Iya. yang difokuskan apa gitu yang Betul, akan Bu. diobservasi. Oke. Ada Ini- dua tadi Bu. ya, oke, ya. Nanti itu sebagai catatan saya juga Pak. Ya, itu. Ini yang terakhir ya Pak ya. Ya. Nanti indikator atau ketercapaian ketika panjenengan mengadakan coaching itu apa? Tujuannya apa kira-kira? Ya, tujuannya pasti ya Bu. Di sini kan saya sebagai coach, saya dipercaya oleh coach untuk mendengarkan permasalahannya. Setidaknya saya memberikan solusi dari apa yang dikeluhkan atau yang sedang dimasalahkan oleh coachingnya. Nah, setelah itu saya bisa memberikan masukan, memberikan solusi yang terbaik, entah itu permasalahannya tentang anak didik ataupun tentang hal yang lainnya. Seperti itu Bu, biar sama-sama memberikan masukan lah, saya membantu seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, itu saja pertanyaan dari saya. Ya, Bu. Silakan Pak Kardani melakukan kegiatan observasi, coaching dengan mitra panjenengan nanti. Monggo Pak Adani, Oke. dimulai saja. Baik Bu, terima kasih bantuannya. Oke, Sukses ya Bu, semoga siap, doakan ya siap. Bu. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Dani, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Putri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, terima kasih sudah hadir ya di tempat ini. Seperti kemarin yang sudah kita janjian ya, kita sudah bisa ketemu di sini. Ceritanya ini Pak Dani itu mau bercerita apa ya ke saya gitu Pak?
Oh iya, begini Bu, Putri, saya sedikit ada permasalahan biasa Bu. Anak didik lah ya. Anak didik itu spesial Bu. Jadi saya pengen cerita, ada anak didik saya yang agak lumayan lah Bu gitu. Nah ini boleh minta waktunya ya Bu? Oh, boleh. Sedikit saya Iya, mau cerita sama Putri. Oke. Begitu Bu. Iya. Mungkin bisa diceritakan lebih jauh lagi, istimewanya apa ini anak ini mungkin? Oke, baik Bu. Kalau tidak mengganggu, saya izin untuk menceritakan anak ini. Spesialnya itu Bu, ketika saya kasih tahu di pembelajaran saya, itu anak tidak pernah memperhatikan. Anak ini selalu bermain sendiri, kadang mengganggu teman-temannya. Nah, saya sudah sering tegur Bu, itu bagaimana ya kalau menurut Putri, bisa ada masukan untuk saya? Oh iya, oh ya mungkin itu bisa dikatakan anak aktif gitu ya, anak itu hiperaktif gitu bisa ya Betul, Pak ya. Bu. Oke itu. Kalau kira-kira gitu ya, kira-kira kalau misalnya anak itu keaktifannya dan sebagainya, kira-kira harapan dari Pak Ardiani itu apa? Yang akan dicapai maksudnya supaya anak itu apa maksudnya tidak lagi alis, harapannya apa lah gitu maksudnya. Oh ya, begini Bu. Eh, apa mungkin ya anak ini bosan dengan saya, apa bosan dengan pembelajaran saya, sehingga anak ini tidak begitu tertarik dengan pelajaran saya atau dengan cara pembelajaran saya begitu Bu. Soalnya saya perhatikan anak ini selalu berbuat nakal ataupun bermain sendiri ketika jam pembelajaran saya. Ini bagaimana ya Bu solusinya, biar anak ini tertarik mengikuti jam pelajaran saya gitu Putri? Oh ya, ya mungkin itu salah satu faktor ya, tadi faktor penyebab kenapa apa anak itu eh, terlalu aktif atau tidak tertarik dengan belajar sehingga dia main sendiri gitu ya Kak Betul ya. Bu, Oh, ya. gitu ya. Oh kalau begitu, kira-kira apa ya, faktor apa lagi selain itu, mungkin selain pembelajaran yang menarik, apa mungkin apa ya, kurang perhatian atau gimana mungkin, atau mungkin kurang perhatian dari guru atau sebagainya, itu termasuk itu atau tidak mungkin? Ya mungkin gini Bu, anak ini kan kelas 4 ya Bu kebetulan. Anak kelas 4 itu mungkin masih butuh perhatian ya Bu, karena selain kita di sekolah guru itu memperhatikan, di rumah juga orang tua juga harus memperhatikan. Nah setahu saya di rumah anak ini memang ikut mbahnya Bu, jadi mungkin kurang perhatian dari orang tuanya juga, karena kebetulan dia ikut dengan mbahnya gitu. Itu berarti salah satu faktor yang lain ya, tadi mungkin karena pembelajarannya atau mungkin metode kita dalam mengajar mungkin kurang, dan juga ada kurang ada perhatian gitu ya mungkin itu. Oke. Kemudian kira-kira apa ya untuk menyelesaikan hal itu, Pak Adani mungkin punya ide apa untuk misalnya sudah tahu tadi karakternya atau faktornya, terus idenya apa mungkin Pak Adani yang iya. dilakukan gitu? Gini Bu, mungkin ada masukan dari Putri kalau boleh. Untuk metode pembelajaran saya, kalau dulu itu yang saya sering pakai itu ceramah Bu. Ceramah, gitu. terus penugasan, setelah itu ceramah lagi, sampai seterusnya seperti itu Bu. Apakah metode saya masih membosankan sehingga anak ini tidak begitu aktif mengikuti jam saya Bu? Mohon ada masukannya kalau bisa dari Putri. Kalau untuk metode saya bisa ada yang lainnya seperti itu Bu. Gitu ya, yang jelas itu karena ya pengetahuan saya, karena saya juga sama guru kan pasti tahu ya, kalau anak seperti itu terus hanya apa ceramah kemudian tuh kayak itu biasanya bosankan. Kalau mungkin bisa dengan ide-ide yang lain mungkin Pak, kira-kira apa yang tidak, kira-kira ide itu anak tidak bosan, coba mungkin apa mungkin ya, dari caranya atau mungkin bagaimana mungkin Pak? Saya ganti metode ya Bu, biar anak itu Ini bagus itu. biar tidak bosan dengan pembelajaran yang saya sudah jalankan selama ini, dengan metode role playing ya Bu, biar Oh iya itu anak-anak bagus bisa itu. Bu. Iya bisa, itu bagus sekali. Kalau anak itu senang nanti bermain, dia akan seakan-akan dia tidak merasa dia itu belajar, taunya lagi bermain, tapi dia
dengan belajar. Itu aja yang sangat bagus Pak Ardani. Oke, oke. Nah kira-kira itu untuk pelaksanaannya itu kapan kira-kira untuk mewujudkan itu? Secepatnya lah Bu, biar metode ini pernah saya pakai di kelas 5, Oke. dan di kelas 5 ini kebetulan anak-anak tertarik Bu, sangat antusias, sangat apa ya namanya, senang Ya. dengan pembelajaran yang saya berikan dengan model role playing ini, karena anak itu bisa saya bagi-bagi menyesuaikan dengan perannya masing-masing. Saya jadikan beberapa kelompok, di situ anak sangat antusias mengikutinya seperti itu Bu. Secepatnya saya gunakan di kelas 4 ini Bu. Oke, bagus sekali Pak Dani. Oke, dari tadi pembicaraan yang kita lakukan, kira-kira kesimpulannya apa nih Pak Dani nih? Dari permasalahannya apa sudah menemukan ide dan sebagainya serta gimana? Ya Bu, terima kasih sebelumnya. Setelah saya curhat sama Putri, saya ada gambaran, ada masukan, terus setidaknya saya punya wawasan baru dan pengalaman baru juga tentang masalah saya yang hadapi dengan anak saya khususnya di kelas 4 ini. Ya, saya tambah bersemangat nantinya Bu untuk mengajar menggunakan metode yang lain seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya Pak Ardani, berarti sekarang sudah menemukan solusinya, dan saya tunggu lagi nih Pak Ardani kabarnya setelah nanti melakukan kegiatan pembelajaran role playing. Coba ceritakan lagi sama saya. Gitu ya Pak Dani ya? Oke, Ya, siap, Bu. terima kasih. Sama-sama, Karena Bu. ini jamnya sudah selesai ya, silakan melakukan aktivitas kembali. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih. Saya Assalamualaikum. juga terima kasih Bu sudah mengambil waktunya. Iya. Izin saya pamit. Iya, iya. Yuk, Assalamualaikum Pak Ardani. Waalaikumsalam Putri. Kita jumpa lagi Jumpa ya. lagi ya Putri. Iya ini Iya. Putri. Tadi sudah dilaksanakan ya? Alhamdulillah kegiatan sudah, Bu. coachingnya. Wah, sangat Oke. Gimana, lancar? lancar sekali Bu. Sampai kasihkan ngobrol nih dengan Pak Agung. Oh iya. Curhatnya panjang banget Bu. Oh iya, itu Sampai kan saya betul itu alur tirta itu kan dari kata air, Iya, berarti betul, mengalir Bu. seperti Mengalir, betul. aliran Sampai- air gitu ya Pak. Oke. Ya tadi saya juga sudah tadi apa ya, mengobservasi ya, mengikuti jalannya coaching Iya, tadi Bu. ya. Dari yang tadi sudah dilaksanakan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Oke, Pak ya. silakan Bu. Iya. Saya siap untuk direfleksi. Oke, yang pertama tadi bagaimana apa yang sudah dilakukan saat coaching berlangsung terkait dengan indikatornya, maksudnya apakah Iya. sudah berjalan atau belum, bisa diceritakan? Oke, alhamdulillah sudah sangat berjalan sekali Bu. Sampai lupa waktu dari kayaknya, saking asiknya ngobrol dengan Pak Agung. Iya, alur tirtanya begitu mengalir Iya, ya alur berarti. ceritanya mengalir sekali Bu, Iya, sampai oke. lupa waktu, sampai kasihkan ngobrol. Iya, Terus tujuan saya itu sudah ya, melakukan ya. coaching sesuai alur kita. Saya juga memberikan masukan dari runtut ya Bu, dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawabnya. Iya. Itu saya memberikan runtut. Permasalahannya tadi di Pak Agung adalah ada anak pinter tapi jarang berangkat, dan di rumah itu sukanya main HP, dan ternyata saya tanya orang tuanya sibuk sendiri begitu Oh Bu. iya, berarti sudah ketemu ya dari Iya, permasalahannya, sudah ketemu, Bu. identifikasinya apa, Iya. masalahnya, dan sampai nanti solusinya ya Pak Iya ya. Bu, Oke, sudah. Pak. Pak Agung Oke. bagus banget itu, punya Iya. rencana tapi kayaknya kurang mantep. Iya, Saya kurang yakin mantapkan saja lagi. sebenarnya Iya. ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Iya. Ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi catatan dari saya tadi ya. Saya kan Betul, Bu. mengikuti gitu ya. Mm. Ya, saya sih betul, saya sudah melihat tadi saat coaching berlangsung Iya. gitu ya. Sudah mengalir begitu terasa ya alur ceritanya Betul, gitu Bu. ya. Tujuannya sudah Tujuannya. ada, identifikasi masalahnya ada, kemudian rencana aksinya juga sudah kelihatan sekali, serta tanggung jawabnya tadi ya, saat coachingnya itu dia mau melakukan hal yang untuk menyelesaikan masalah, itu kan tanggung jawab sudah kelihatan Iya, sekali, sampai mau sekolah apa sepak Sepak bola, bola, kemudian pembelajarnya mau Pembelajaran berupa ada ada ekstra, ekstra dan iya. sebagainya, Iya. luar biasa ya, sudah kelihatan sekali di situ. Oke, itu tadi. Kemudian yang saya ingin tahu ini lebih lanjut ya Iya. Pak Ardani ya, sebagai coach gitu ya, Iya. apalagi yang akan dikembangkan maksudnya bagi Pak Ardani sendiri ke depannya sebagai seorang coach? Ya, kalau untuk dari diri saya pribadi ya Bu, sebagai seorang coach itu saya mendengarkan keluh kesahnya coach saya dulu atau teman sejawat.
biasanya kebanyakan itu di pembelajaran banyak teman-teman atau rekan kita itu menemukan permasalahan di pembelajaran yang kurang menarik ataupun ada yang anak-anak istimewa lah ya Bu. Oke. Nah, secara prinsip saya pribadi kita sama-sama belajar lah Bu, sama-sama terus menggali kemampuan diri kita biar kita selalu update dengan apa yang ada dengan zaman sekarang ini. Karena anak-anak itu semakin kesini pasti semakin perubahan tingkah lakunya itu pasti ya. Nah, kita harus menyesuaikan, jangan kita menjadi guru yang saklek, Iya. guru yang Sesuaikan ketinggalan zaman. zamannya ya. Iya Sesuai betul dengan Bu. zamannya. Betul. Oke, siap. Oh itu ya, berarti sudah terlaksana semuanya, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Kemudian ini Bu. kompetensi juga akan dikembangkan, kan semakin meningkatkan potensi Iya, diri intinya ya potensi. Pak ya. Oke siap. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini ya, Iya, Bu. untuk observasi kali ini. Dan saya harapkan besok kalau kita observasi lagi, ada kesempatan lagi, saya siap mengobservasi Pak Ardhani lebih Siap Bu. bagus lagi. Saya siap Siap. sekali Bu dokter. Ya, Karena terima- saya tidak pandai Bu. Pasti butuh yang namanya Iya. pendamping. Oke, kalau selalu diobservasi maka kita akan meningkat Iya, lagi. betul. Keinginan untuk memperbaiki diri itu betul, Bu. semakin baik. Semakin baik. Oke, terima kasih ya Pak Deni atas waktunya atas Iya, semuanya. terima kasih juga, Sukses Bu. selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Oke, terima kasih Putri sudah menyempatkan waktunya, sudah mendampingi saya dari awal hingga proses hingga akhir ini ya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Pak Ardhani, selamat Iya. datang, monggo. Ya, Apa ini Pak Ardhani? baik. Langsung saya buka dulu ya Pak. Assalamualaikum Siap, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Oke. Ardhani. Mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktunya Pak Agung. Siap, siap. Begini ya Pak, sebelum diskusi saya ada pertanyaan untuk Pak Agung terkait untuk coach supervisi akademik yang akan Pak Agung Oh iya. laksanakan. Siap, siap. Seperti itu? Siap Pak Ardhani, siap. Oke. Iya. Semoga lancar ya Pak Ardhani, doakan nggih. Nah, saya doakan semoga Pak Agung lancar, berhasil dan anak-anak juga tertarik dengan Amin. apa yang Pak Agung lakukan Siap, atau siap. laksanakan. Oke, langsung ya Pak. Siap, Mohon Pak izin. Ardhani, nggih. Baik, sebelum mendiskusikan rubrik penilaian, saya amati yang pertama sudah sesuai dengan alur kita kah Pak? Nanti rencananya memang saya akan menggunakan alur tirta sebagai pedoman saya untuk mengcoach dari si uji agar nanti runtut Oh ya. alur tirtanya seperti itu Oke. Pak Ardhani. Terus prinsip coach ya Pak, itu harus ada kemitraan, ya. Terus ada kreativitas dan Iya. bakat kompetensi. Nah, pertanyaan yang akan saya ajukan ada 3 ya Pak. Iya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Pak Agung nantinya? Baiklah Pak Ardhani, kompetensi yang akan saya uraikan nanti pada Ya. waktu kegiatan coaching itu saya akan mendengarkan secara aktif terlebih dahulu. Oh iya Ya betul. permasalahannya saya dengarkan dulu. Mhm. Nah setelah itu nanti saya akan merefleksikan seperti itu. Oke, bagus ya Pak. Iya, kurang Oke. lebih seperti itu Pak Ardhani. Lanjut ya Pak. Siap, siap. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Agung? Oke. Sebenarnya hampir sama dengan metode saya ya Pak Oke. Ardhani ya, dengan tadi mendengarkan secara aktif ya. Iya, betul. Yang lebih khusus akan saya laksanakan adalah kegiatan dari mendengarkan itu permasalahan yang akan disampaikan oleh uji saya nanti. Oh iya, Itu betul. hampir sama sebenarnya dengan metode saya. Intinya mendengarkan secara baik ya. Iya. Apa permasalahan yang dimasalahkan oleh coachingnya. Iya. nanti. Dan nanti saya menunggu pertanyaan berbobot. Oh, iya. Nanti saya akan menanyakan kepada uji Oh, iya. beberapa pertanyaan. Untuk memecahkan masalah Iya, berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh uji. coaching. Iya, Oke, baik betul. Pak. Bagus Pak. Terakhir ya Pak. Ya, siap, Pertanyaan Pak. ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan nantinya oleh Pak Agung? Baik,
Kalau secara umum Pak Ardani, dalam pelaksanaan kegiatan kucing ini saya akan mencoba untuk mencari solusi atau penyelesaian masalah, Ya. tetapi tidak menghilangkan sisi kodrat si peserta didik. Oh, ya. Jadi peserta didik tetap senang, bahagia, dan senang dalam mengikuti pelajaran itu. Oh, ya. Seperti itu Pak Seperti Ardani intinya. kurang lebihnya. Betul. Terima kasih. Bagus semua apa yang Terima pertanyaan kasih, yang saya Pak ajukan Dhani. sudah jelas dan detail. Ini pra observer ya Pak? Praobservasi, Iya. insya Nanti Allah Pak saya Ardani. akan lanjut di refleksi Siap, setelah Pak Agung coaching dengan coachingnya. siap. Nanti akan saya tanya kembali refleksinya seperti apa. Semoga sukses dan Siap, berhasil Pak. siap Pak Ardani. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ya. Selamat siang Pak Ardani. Oke, selamat siang Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya Pak wabarakatuh. Ardani. Terima kasih. Oh, gini Pak Ardani, Ya. saya izin masuk ya Pak Ardani ya. Boleh, Oke, silakan. siap, Oke. siap. Oke. Eh, Ada waktu nggak Pak Ardani ini? Ada, Pak. hari ini. Pak, saya hari ini kebetulan lega Pak waktunya sangat Alhamdulillah. panjang. Iya. Silakan kalau Pak Agung boleh bertanya ke tempat saya. Oke siap ya Pak Ardani. Kebetulan kemarin saya sudah ke ruangannya Pak Ardani, Iya. tapi Pak Ardani nggak ada. Heeh. Jadi mungkin ini tepat untuk saya bertanya dengan Pak Ardani. Saya sebenarnya ini lebih ke arah curhat ini Pak Iya, Ardani. silakan Pak. Saya curhat ini berkaitan dengan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, tapi ini ada masalah dengan anak didik saya. Bagaimana Pak? Iya, dimana anak didik saya ini dia itu sebenarnya bisa mengikuti pelajaran, dia mampu, dan dia itu kalau menurut saya itu untuk segala tugas-tugas itu rajin mengerjakan. Iya, betul. Tetapi ada sisi kurang baiknya, dia itu jarang sekali berangkat. Jarang sekali berangkat Pak? Jarang Waduh. sekali berangkat. Seperti itu Pak Ardani. Itu mohon maaf Pak, kalau boleh tahu alasannya kenapa Pak? Nah, itu kalau saya tanya dengan temannya yang pada waktu di kelas itu katanya itu di rumah bermain HP Pak. Oh, bermain apa ya Pak? Bermain HP sampai mungkin gimana ya, sampai nggak ada waktu loh itu anaknya, jadi tak kenal waktu itu Pak Ardani. Itu sesuai dengan yang dibilang sama teman sejawat saya sih sebenarnya. Iya. Nah, kebetulan teman sejawat saya kan dulu pernah bilang, Pak Agung ini nanti ada siswanya yang anaknya pinter, tetapi dia itu jarang berangkat. Iya. Nah itu memang terbukti, dan kebetulan untuk tahun ini saya pegang kelas anak itu. Iya. Nah, jadi itu memang sudah terbukti. Jadi anaknya pintar tapi jarang berangkat. Oh, iya. Seperti itu Pak Ardani. Wah, permasalahannya lumayan rumit ya Pak? Betul. Heeh. Saya juga sangat menyayangkan Pak Ardani. Betul Pak. Heeh. Kalau seperti itu ada mungkin beberapa yang harus Pak Agung bisa untuk menyelesaikan masalah ini dengan berbagai cara ya. Iya, Kalau betul. masukan dari saya itu anak bisa kita pendekatan secara personal. Oh Ya, iya, kita Pak Ardani. cari tahu terlebih dahulu seluk-beluk lingkungannya, keluarganya, dan kepribadian si anak. Anak tersebut. Iya. Iya. Soalnya tadi anaknya pintar ya Pak, Anaknya Betul. pintar Pak Ardani. tapi jarang jarang berangkat. berangkat. Nah, kalau boleh Betul. tahu orang tuanya itu di rumah memperhatikan atau tidak Pak? Nah itu kalau menurut lingkungan di sekitar situ gitu Pak Ardani, ya, orang tuanya itu sibuk bekerja Pak. Sibuk bekerja. Iya, sibuk bekerja. Jadi pada waktu orang tuanya bekerja itu si anak dia itu tidak tahu anaknya berangkat ke sekolah apa tidak. Waduh. Itu. Jadi ya memang kurang terpantau sih Kurang kalau terpantau, menurut ya. saya dari orang tuanya. Betul. Terus untuk lingkungan di situ memang ya di situ dari segi pendidikan sih sebenarnya bagus Pak Ardani. Iya, bagus. Iya, jadi sangat Mendukung, ya. Iya, di situ lingkungannya. Berarti permasalahannya hanya di orang tuanya ya. Di orang tuanya yang jarang memantau kegiatan anak. Kalau dari Pak Agung, kira-kira kalau boleh tahu rencananya itu ke depan untuk menyelesaikan ini bagaimana Pak? Biar nanti saya bisa memberikan tambahan atau masukan. Iya, ini kebetulan saya juga
mempunyai harapan, Pak Ah. Ardan, mempunyai harapan untuk menyelesaikan permasalahan di kelas saya ini, yaitu dengan cara saya bermitra dengan orang tua. Bermitra dengan orang Iya, tua. dengan prinsip teaching itu termasuk bermitra dengan orang tua serta mengembangkan kreativitas saya sebagai pendidik. Di samping saya nanti juga akan mencari bakat anak tersebut. Di samping ilmunya juga dia pinter, sebenarnya dia mempunyai bakat apa sih, kan seperti itu Pak Iya, Arden. Biar nggak bosan di sekolahan mungkin betul. seperti itu Pak Arden. Itu dengan kemitraan dengan orang tua, dengan kreativitas saya mengajar, atau dengan mencari bakat si anak tersebut di bidang lain. Oke. Sangat bagus itu Pak. Mitra dengan keluarga ya, berarti Dengan, nanti keluarga. Betul. Pak Agung akan mengundang orang tua atau Pak Agung datang ke rumah, Saya akan home visit om visit ke rumah Oh, orang iya. tua tersebut. Bagus itu Iya, Pak. ke rumahnya orang anak tersebut. Iya, Nah, anak tersebut. Ini insya Allah sih akan saya laksanakan dalam minggu-minggu ini Pak. Oh, dalam Arden. minggu ini Iya, bagus. karena Tadi dengan cepat ya. dengan cepat Iya. harus satset Pak Iya, Arden ini. betul, Pak. Iya, seperti itu. Nah, kalau itu bagus home visit ya, yang pertama. Terus untuk yang di sekolah ini Pak, karena itu kan di rumah kita tidak bisa mendampingi secara keseluruhan ya, karena waktu kita di sekolah dengan di rumah itu berbeda. Ya, kalau di sekolah mungkin Pak Apung bisa memberikan dengan kegiatan ekstra ya, Betul, atau betul. kegiatan yang lebih bermanfaat untuk anak itu. Tapi kalau di rumah, kalau boleh tahu solusinya bagaimana ini Pak? Maksudnya apa rencana yang Pak Agung akan rencanakan untuk si anak ini agar tadi kan katanya sering ditinggal oleh Orang orang tuanya. tua, Iya. biar tidak sering main HP. Kalau boleh tahu bagaimana itu? Kalau menurut saya itu kegiatan di rumah itu kebetulan di situ kan ada seperti kayak sekolah sepak bola. Kalau Pak sekolah Arden. sepak bola, Iya. Jadi saya sih inginnya anak itu bisa masuk di suruh situ. ikut berarti. Iya. Jadi dia itu nuwun sewunya untuk bermain HP-nya itu agak berkurang. Iya. Kalau bisa malah dihilangkan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sepak bola. Sepak bola. Betul. Bagus Pak. Berarti Pak Agung sudah menerapkan prinsip Tirta ya. Iya, betul Pak. Insya Allah Pak. Akan saya coba. Iya. Di sini tadi sudah menyesuaikan dengan bakat si anak. Ya, terus identifikasi masalahnya juga sudah, dan tanggung jawabnya juga sudah Pak Agung tadi ketika di sekolah. Pak Agung juga memperhatikan anaknya dengan kegiatan di sekolah. Di rumah juga Pak Agung punya ide atau saran kepada orang tuanya untuk mengikutkan ke SSB. Iya. Wah, bagus banget ini Pak Agung, tanggung jawabnya sudah Terima kasih Pak. lengkap ya Pak Agung. Iya. Oke, semoga berhasil. Solusi ini Amin. bisa terpecahkan masalahnya dan si anak itu bisa kembali lagi ke jalur yang tepat. Iya. Insaf ya Pak. Seperti itu ya. Insaf. Iya. Iya, terima kasih Pak Ardani atas masukannya. Insya Allah masukan dari Pak Ardani ini akan saya kembangkan terus, akan saya gali terus potensi-potensi yang ada pada anak didik saya dengan tadi yang Pak Ardani telah sampaikan kepada saya, dan saya juga akan mengeluarkan apa yang ada pada diri saya Iya. untuk kemajuan si anak tersebut dan sekolahan pada umumnya. Oke, Seperti itu, Pak. Pak Ardani. Oke. Sudah ada lagi Pak? Sudah, Sudah ya? sepertinya cukup Pak Ardani. Iya. Saya sudah lega ini. Iya. Sudah ada gambaran Iya, untuk sama-sama satu Pak minggu Agung. ke depan. Terima kasih Pak Ardani. Iya, sama-sama Pak Agung. Itu gunanya kita sebagai rekan guru ada coach dan teacher. Iya, Kita saling bertukar pikirannya Pak. Pikiran, betul. Oke, semoga sukses Amin, lancar amin, untuk Pak apa Ardani. kegiatan yang tadi sudah Siap, siap. disiapkan ya Pak. Iya, Agung. siap. Iya. Itu saja. Terima kasih Pak Ardani. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Agung. Silakan monggo bisa kembali Iya, lanjut ke iya. kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi ya Pak Agung. Pak Ardani siap. Ya. Iya, selalu semangat pokoknya. Selalu bahagia nih Pak Ardani. Iya, bagaimana tadi? Lancar? Alhamdulillah lancar Pak Ardani dengan semangat Pak Ardani yang tadi diberikan kepada saya. Anak-anak tertarik dan suka? Insya Allah anak-anak suka. Dari coach gimana tadi? Dari Koca tadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di kelasnya. Sudah terselesaikan? Tapi alhamdulillah tadi sudah ada beberapa gambaran Mhm. dari kegiatan alur tirta yang sudah dilaksanakan oleh Koca. Oke.
sesuai. Terus lah ya. Iya, seperti Oke. itu, Pak. Mohon izin ya Pak Agung. Siap. Setelah tadi Pak Agung sudah melaksanakan proses kegiatan kode, saya akan melakukan refleksi ya. Siap, Nah, Pak. ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Agung. Nah, nanti silakan dijawab sesuai apa yang Pak Agung sudah laksanakan. Oke, Siap. yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait indikator dari Pak Agung? Baik, tadi saya sudah beberapa pertanyaan yang diberikan kepada saya oleh Kuci, yaitu berkaitan dengan permasalahannya. Nah, di situ saya sudah menemukan alur tirtanya, Pak. Alur tirtanya. Ya. Di situ Oke. ada tujuannya dari si Kuci, ada identifikasinya juga saya sudah menemukan. Terus di situ ada aksi rencana kedepannya juga, dan tanggung jawabnya seorang pendidik untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut sudah masuk, Pak. Oke, bagus. Berarti intinya Pak Agung sudah bisa menggali coachnya ya, Iya. dan menemukan solusi untuk masalahnya. Untuk masalahnya. Nah, Si tadi coach. yang saya catat itu adalah parentingnya, betul ya? Iya, ada kegiatan seperti itu, Ah. kegiatan parenting yang mendatangkan orang tua. Itu bagus sekali Iya, itu. dimana nanti ada prinsip kucingnya, Pak. Ah. Prinsip kucing ya, di situ ada kemitraan, Ah, ada bakat dan potensi, dan kreativitas pendidik. Nah, itu parenting termasuk kreativitas pendidik. oke, sangat bagus Pak Agung. Oke, Saya siap-siap. tertarik dan menarik ini. Oke, Iya. pertanyaan yang kedua. Untuk menyampaikan catatan hasil observasi sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan alur pita dan sudah dilakukan dengan prinsip coach. Iya, betul. Betul kah? Betul. Di Ya. situ sudah ada prinsip coachnya, tapi Ah. sudah ada bakat dan potensi anak yang harus dikembangkan, harus digali. Juga di situ ada sistem parenting, itu kreativitas pendidik, dan di situ ada kegiatan mendengarkan dengan penuh, ya di Iya. situ. Jadi Pak Agung sudah cocok ini jadi coach yang Ah. bisa memberikan masukan Pak kepada Ardhani coachingnya bisa ya. aja, Ah, iya. hebat ini Pak Agung. Sama-sama Pak Dani juga hebat. Nah, Oke, lanjut. Untuk yang ketiga, pertanyaan terakhir ya Pak Agung. iya, siap Pak Oke, Dani. untuk kompetensi apa lagi yang akan ingin Anda kembangkan ke depannya? Baiklah, untuk kompetensi kegiatan kucing ya Pak Dani, ya pastinya ada beberapa hal yang akan saya kembangkan. Yang salah satunya adalah kegiatan saya untuk selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mendengarkan keluhan-keluhan dari coach saya berkaitan dengan pembelajaran. Iya. Itu salah satu target untuk saya, dan di samping itu juga rencana ke depan dan tanggung jawab seorang pendidik juga akan saya gali terus. Seperti itu Pak Ardhani. Intinya ada tanggung jawab ya Pak. Ada tanggung jawab Ya, dari seorang betul. pendidik. Jadi tanggung jawab seorang pendidik itu tidak hanya mendidik tapi mengajar dan mengarahkan juga ya, Betul, Pak. sesuai bakat dan minatnya dan sesuai kodrat alamnya juga. Kodrat alam anak. Iya, Betul. ya, seperti Iya itu Pak. ya. Iya, siap Oke, ya Pak hebat Ardhani. pokoknya. Saya senang ini dengan Pak Agung. Siap, siap, Wawasannya luas. Wah, mantap ini Pak Agung. Pak Ardhani juga hebat. Ini pertanyaannya sangat menjebak saya ini. Oke, kayaknya cukup Pak. Dari Siap, refleksi siap. hari ini saya sudah menangkap yang terbaik dari Pak Agung, sudah memberikan motivasi juga untuk coachingnya tadi dengan Bu Tri ya. Dengan Putri. Iya. Iya. Oke, sekian saja ya Pak dari saya. Terima Ya, kasih Pak atas Ardhani. waktunya. Mohon maaf sudah Sama-sama. mengganggu. Oke. Saya apresiasi sudah bagus. Sekian dari saya. Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardhani. Demikian tadi kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.